wabarakatuh. Pagi Anda semua, pada hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip sarang merpati pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, adapun capaian pembelajaran yang harus Anda dapatkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, pastinya mahasiswa atau Anda semua mampu memahami dan menjelaskan terkait dari prinsip sarang merpati atau dikenal dengan istilah pigeonhole principle. Lalu, Ananda nanti diminta bisa memecahkan suatu permasalahan matematika yang diberikan secara benar. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembahasan, apakah Ananda sudah pernah mendengar istilah dari prinsip sarang merpati? Oke, ada yang sudah ya. Nah, bisa dijelaskan apa yang sudah Anda ketahui terkait prinsip sarang merpati? Oke, oh ternyata baru hanya mendengar secara umum. Baiklah, hari ini Ibu akan mencoba untuk atau lebih kita diskusi ya, diskusi bagaimana konsep dari prinsip sarang merpati ini pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, sebelum ke sana, Ibu mau menjelaskan dulu sedikit sejarah munculnya dari prinsip sarang merpati ini, yaitu bermula dari seorang ahli matematika Jerman, yaitu bernama Peter Gustav. Ini ditemukan yaitu pada tahun 1834. Nah, awalnya dikenal dengan namanya prinsip Aci. Nah, di sini disampaikan bahwa jika n tambah 1 atau lebih objek dimasukkan ke dalam n kotak, maka setidaknya ada satu kotak yang memuat lebih dari satu objek. Nah, jadi ini adalah logika atau konsep sederhana dari prinsip sarang merpati itu sendiri. Ya, sampai di sini bisa dipahami dulu. Oke, mungkin ada yang belum paham ya. Nah, nanti Ibu akan mengilustrasikan terkait dari prinsip dari sarang merpati ini. Nah, sebelum ke sana, dua teorema ini yang perlu Anda pahami di pertemuan hari ini. Yang pertama yang sudah Ibu sampaikan di awal, dan yang kedua, ini adalah prinsip sarang merpati yang diperumum atau yang dirampatkan, yang berbunyi bahwa jika M objek ditempatkan di dalam N buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal, yaitu hasil bagi dari M dibagi N objek, yang dimana pembagian ini kita bulatkan ke atas. Oke, cukup kedua konsep ini yang Anda pahami. Untuk itu, Ibu akan berikan ilustrasinya. Nah, di sini. Sini ada berapa merpati yang Anda lihat? Oke, ada 10 ya. Namun kotaknya ada berapa? Ada 9. Nah, secara sederhana atau konsep yang prinsip sarang merpati sampaikan tadi, N tambah 1 objek. Berarti di sini adalah N tambah 1 objek itu adalah merpatinya, dan N kotak itu adalah sarangnya. Nah, maka di sini sudah terlihat jelas bahwa di satu kotak atau satu sarang terdapat dua merpati. Nah, ini adalah ilustrasi yang teorema pertama tadi. Oke, sampai di sini bisa Anda pahami terkait teorema yang pertama? Oke, baik. Berasa sudah bisa dipahami dengan baik ya. Nah, untuk itu, Ibu coba untuk berikan contoh. Apakah Anda benar-benar sudah paham dengan konsep prinsip sarang merpati ini? Nah, di sini ada contoh kasus atau contoh soal, yaitu berapa minimal jumlah mahasiswa agar setidaknya terdapat 2 orang yang memiliki hari lahir yang sama. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu sebelum Ibu jelaskan? Nah, oke. Oke, sepertinya secara umumnya sudah mendekati ya. Nah, baik, kita bahas contoh ini. Nah, fokus kita pertama adalah ke hari lahir. Nah, seperti yang Anda ketahui yang namanya hari, itu ada berapa? Oke, ada 7. Yaitu ada Senin, Selasa, sampai dengan Minggu. Sekarang pertanyaannya, berapa minimal jumlah mahasiswa agar setidaknya terdapat 2 orang yang memiliki hari lahir yang sama? Oke, andaikan di sini Ibu ambil 7 mahasiswa pertama, maka dan dianggap bahwa 7 orang itu memiliki hari lahir yang sama. Nah, anggap mahasiswa pertama hari lahirnya adalah Senin, mahasiswa kedua hari Selasa, begitu seterusnya, mahasiswa ketujuh lahir di hari Minggu. Maka berapa sih minimal jumlah mahasiswa yang harus kita ambil? Nah, berapa? Ilustrasinya bisa seperti ini. Maka mahasiswa yang ke-8 mau tidak mau harus masuk ke salah satu 7 hari tersebut. Nah, di sini Ibu ilustrasikan anggap dia memiliki hari lahir di hari Senin. Nah, maka berapa minimal jumlah mahasiswa yang diambil adalah ya 8 mahasiswa.
Oke, bisa dipahami ya? Untuk itu Ibu coba lagi cross check terkait pemahaman Ananda. Kita masuk ke kasus yang kedua dengan kasus yang sama, yaitu di sini berapa minimal jumlah mahasiswa agar setidaknya terdapat 3 orang memiliki hari lahir yang sama. Nah, di sini berarti berapa hari tadi sudah jelas ada 7. Lalu andaikan 7 mahasiswa juga memiliki hari lahir yang sama, maka ilustrasinya bisa dibikin seperti ini. Maka mau tidak mau ada 1 orang mahasiswa lagi memiliki hari lahir di antara Senin sampai Minggu. Nah, maka jawabannya adalah 15 mahasiswa. Oke, dari 2 contoh kasus ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau perumuman formula yang bisa kita buat. Oke, silakan. Nah, benar ya. Jadi bisa kita perumum di sini bahwa untuk mendapatkan andaikan 4 orang memiliki hari lahir yang sama, maka caranya adalah 7 dikali 3 ditambah dengan 1. Namun kalau yang kasusnya tadi kan 3 orang ya. Kalau 3 orang berarti 3 dikurang 1 itu adalah 2, maka 7 dikali 2 ditambah 1, maka dapat yaitu 15 orang mahasiswa. Kalau andaikan Ibu tanya itu 5 orang, maka jawabannya 7 dikali 5 dikurang 1 ditambah dengan 1. Oke. Maka secara nggak langsung itu adalah dapat kita formulakan adalah M dikali K kurang 1 ditambah 1 sama dengan M. Nah, inilah adalah perumuman atau pengembangan dari teorema yang kedua tadi. Oke, Bu rasa cukup bisa dipahami dengan baik ya konsep dari teorema pertama dan teorema yang kedua. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang berada dalam kehidupan nyata. Ibu mengambil kasusnya di sini bidang kesehatan, yaitu terkait golongan darah. Ini diketahui bahwa golongan darah manusia itu terdiri dari 4 jenis. Nah, Anda sudah tahu ya, golongan darah itu ada A, B, AB, dan O. Dengan masing-masing memiliki 2 resus, ada resus positif dan resus negatif. Nah, maka di sini pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang diperlukan untuk memastikan bahwa di antara mereka setidaknya ada 4 orang dengan golongan darah dan resus yang sama. Oke, di sini ada yang bisa jawab. Oke, tepat ya jawabannya. Golongan darah yang kita punya yang berbeda itu adalah 4 dikali 2 ada 8. Karena ditanyakan 4 orang yang sama, berarti 4 itu adalah sebagai K-nya, yaitu 4 dikurang 1, berarti 8 dikali 3, 24 ditambah dengan 1, maka jawabannya ada 25 orang yang kita ambil. Sampai di sini bisa dipahami, oke? Masih, oke, bisa ya. Oke, kalau sudah, ini Ibu ada beberapa penerapan terkait prinsip sarang merpati ini. Ini hanya beberapa, nanti Anda bisa mencari yang lebih di berbagai bidangnya, terutama di poin ketiga ya, di masalah kehidupan nyata. Jadi yang pertama itu penerapannya di bidang teori bilangan, terutama di matematika itu sendiri. Di poin kedua yaitu pengkodean, bagaimana efisiensi pengkodean di ilmu bidang komputer. Nah, poin yang ketiga ini dalam masalah kehidupan nyata. Nah, ini akan menjadi tugas Ananda semua, yaitu di tiap kelompok Ibu maunya nanti akan membahas prinsip sarang merpati di berbagai bidang. Oke. Untuk tugas, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Bu rasa cukup jelas ya. Nah, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.